Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, kita ini akan membuat coretan untuk beberapa layer step by stepnya tanaman stem plant, atau lebih tepatnya dustale teman-teman ya. Nah, mohon maaf sebelumnya karena udah hampir 2-3 minggu kita nggak update channel ini, video dari channel ini, dan insya Allah kita akan update video-video terbaru ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe agar selalu mendapatkan notif video terbaru teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Oke, baik teman-teman, kita buat coretan dulu ini biar teman-teman mudah ya mempelajarinya ya. Ini untuk seluruh jenis tanaman stem plant. Jadi teman-teman udah nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, Bang, apa ini harus menggunakan pupuk banyak atau gimana-gimana. Jadi ini untuk tanaman atau untuk aquascaper dasar untuk pemula ya teman-teman. Teman-teman wajib menggunakan seperti ini. Ini wadahnya. Ini wadah akuarium teman-teman ya. Nah, di layer pertama teman-teman kasih namanya serbuk. Nah, ini namanya serbuk bakteri atau bakteri starter. Merek apa aja teman-teman? Mau merek Kleno yang saya sudah terbitkan di beberapa marketplace saya, atau merek Aqua Sehat, merek Eco One, merek atau merek Obi, terserah. Semua produk itu bagus dan fungsinya sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan semuanya. Lalu yang layer kedua, teman-teman beri yang namanya rumah bakteri. Ini dia. Ini saya beri bola-bola kayak begini teman-teman ya. Anggap aja rumah bakteri. Rumah bakteri. Nah, rumah bakteri ini dia biasanya menggunakan batu pumice atau pumice, pokoknya batu yang berongga teman-teman. Jika teman-teman bingung menggunakan batu apa, ya kalau adanya lava rock pakai batu lava rock, yang penting rongganya besar-besar dan juga jenis batunya kecil-kecil teman-teman ya, intinya berongga gitu. Kalau memang nggak ada juga, teman-teman bisa menggunakan batu bata merah. Teman-teman pecahin model kerikil-kerikil kayak begitu, besi batu batanya taruh di sini sebagai rumah bakterinya gitu. Oke teman-teman, oke ya, ini udah ya. Lalu di layer ketiga teman-teman taburkan layer ketiga ini, teman-teman kasih yang namanya pasir kasar. Pasir kasar ini terserah mau pasir malang, pasir silika, intinya pasir kasar teman-teman, pasir kasar ya. Oke, clear. Lalu yang keempat teman-teman beri yang namanya pupuk dasar. Nah, ini dia nih, ini pupuk dasar. Nah, jadi yang namanya pupuk dasar itu ini bukan ditaruh di paling dasar, kasihan tanamannya nanti. Itu misalkan pupuk dasarnya ini ditaruh di paling dasar, lalu ini layernya sampai penuh kayak begini teman-teman. Nah, teman-teman menancapkan si tanamannya di sini. Nih, lalu ini akarnya. Nah, kalau media airnya ini nggak bagus, lalu si tanamannya mau ngambil nutrisi di paling bawah kayak gini, kesian akarnya nggak akan
cepat dapat. Jadi sebelum akarnya survive atau sebelum tanamannya atau dari akarnya udah mulai hidup, dia udah mati duluan karena mencari nutrisi itu kejauhan teman-teman. Jadi sebisa mungkin si pupuk dasar ditaruh di layer keempat. Nah, setelah layer keempat ini, kalau teman-teman mau menggunakan ibaratnya aquascape yang tahan lama teman-teman ya, itu harus menggunakan 2 layer pupuk dasar teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ini dat stylenya itu bener-bener yang tanamannya bagus-bagus semua gitu ya, ini pakai 2 layer pupuk dasar teman-teman. Nah, jadi di sini diberi yang namanya pasir kasar lagi teman-teman. Ini pasir kasar, tadi pasir kasar itu X ya. Nah, ini lihat nih, ini pasir kasar. Lalu layer selanjutnya kasih pupuk dasar lagi teman-teman. Nah, ini dia, ini dikasih pupuk dasar. Setelah pupuk dasar ini baru diberi pasir halus. Sudah, ini biasanya sampai 1,5 tahun atau sampai 2 tahun udah nggak perlu yang namanya booster pupuk tancap lagi teman-teman. Biasanya kalau si tanamannya itu rakus nutrisi, dia akan mencari nutrisi lain karena kan pupuk dasar udah habis ya teman-teman ya. Kondisi pupuk dasar sudah habis, dia mencari nutrisi lagi. Nah, kalau para teman-teman aquascaper itu menambah boosternya dengan menggunakan pupuk tancap teman-teman. Tapi karena ini 2 layer, jadi ketika si tanaman ini, nah ini kan tanaman ini ke layer kedua atau masuk ke pupuk dasar, dia akan hidup, survive tuh, bagus teman-teman. Nanti akarnya akan bertambah panjang, nanti dia dapat ke layer ke-4. Nah, layer keempat ini pupuk dasar yang kedua, dia akan tambah bagus lagi teman-teman gitu. Jadi untuk pupuk dasarnya yang 2 layer ini tuh bisa maksimal 2 tahun teman-teman. Tapi itu tergantung dari si tanamannya ini. Jadi teman-teman bisa lihat pertumbuhan si tanaman. Kalau tiba-tiba 1,5 tahun tumbuh tanamannya itu udah agak lambat dan warnanya itu enggak secerah biasanya, itu biasanya nutrisinya udah perlu harus di booster lagi, ditambah lagi dengan menggunakan pupuk tancap teman-teman. Pupuk tancap di bagian akar-akar dikasih pupuk tancap gitu teman-teman. Jadi jangan lupa step by stepnya ya teman-teman ya. Pertama, serbuk bakteri atau bakteri starter, lalu rumah bakteri. Jangan lupa rumah bakteri apa aja, bisa pakai batu pumice atau batu berongga, bisa menggunakan batu lava rock, bisa juga menggunakan serpihan batu bata merah. Pokoknya intinya yang berongga-rongga itu bagus teman-teman. Lalu step yang ketiga, pasir kasar. Pasir kasar mau pakai pasir silika kasar, pakai pasir malang kasar, terserah teman-teman. Itu yang terbaik buat teman-teman, bagaimana itu. Lalu menggunakan pupuk dasar. Pupuk dasar step yang pertama teman-teman, layer pertama. Gitu. Ini misalkan kalau teman-teman mau pakai pupuk dasar step 1 aja, berarti untuk pasir kasar dan pupuk dasar dihilangkan, langsung ke pasir halus. Pasir halusnya itu juga kalau bisa ketebalannya nggak lebih dari 1 cm teman-teman, ya sekitar 5 mili lah teman-teman, agar si akarnya tidak sini ya. Nah, ini dia nih, agar si akarnya tidak nangis lah ibaratnya,
tidak mencari-cari mana nutrisinya gitu kalau terlalu tebal teman-teman. Jadi sebisa mungkin dibatasin antara pasir dengan pupuk dasar itu hanya 5 mili. Udah itu aja teman-teman ya. Oke. Nah, lalu misalkan kalau teman-teman mau tahan sampai 1,5 tahun atau sampai 2 tahun si tanaman dan stelnya, teman-teman beri layer kedua, pasir kasar lagi, mau pasir silika kasar, pasir malang kasar, atau pasir yang kasar-kasar lah itulah. Lalu step selanjutnya masukin pupuk dasar merek apa aja terserah, atau mau pakai pupuk pupuk tanaman darat juga nggak masalah. Intinya dijaga keasaman airnya. Nah itu pentingnya CO2 teman-teman, CO2. Lalu setelah itu pasir halus. Pasir halus ini kalau teman-teman mau pakai soil lebih bagus teman-teman ya. Soil kan ada yang butirannya kecil-kecil, ada yang butirannya besar. Nah butiran besar ini masuk ke kategori kasar, butiran kecil masuk ke kategori halus. Oke teman-teman, butiran besar masuk ke kategori kasar, kecil masuk ke kategori halus. Jadi teman-teman bisa masukkan ini soil ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu masalah stem plant sudah clear teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kita ada bahan, kita akan benar-benar buat step by stepnya agar teman-teman bisa benar-benar lebih paham lagi, karena ini waktunya udah hampir 11 menit lewat. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, lalu di subscribe teman-teman ya, dan di notif lonceng agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Kalau gitu, salam Jepang Indonesia, salam skater Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.